Apalagi malas-malasan sekolah atau kerja. Gak malu apa sama sobat-sobat Otan yang kerjanya rajin luar biasa? Kayak kisah sobat Otan satu ini nih. Si pekerja keras yang suka bekerja sama dan pasti pantang menyerah. Ini dia si pemilik sayap ajaib, sang burung kolibri. Coba Sob, ceritakan seberapa berat kerja kerasmu? Haha, Otan bisa aja nih. Tapi memang aku ini terlahir sebagai burung pemakan nektar. Berbeda dengan burung-burung lain yang makanannya berlimpah. Nah, padahal mencari nektar bunga itu sulit sekali. Aku harus terbang menjelajah ke seluruh penjuru mencari di mana bunga-bunga tumbuh. Kalaupun ketemu, di setiap kuntum bunga hanya ada sedikit sekali nektar kan? Tapi beruntung, aku punya sayap yang kuat bekerja keras. Untuk mendapatkan setetes nektar, aku harus mengepak sayapku 50 kali per detik agar terbangku bisa melayang seperti diam di udara. Hah? 50 kali per detik? Pantes aja sayapmu kelihatan seperti baling-baling helikopter. Terlalu cepat kepakannya. Tapi pasti kamu butuh seharian kan untuk mencari nektar dari ratusan kuntum bunga? Ya begitulah Tan, tapi aku tidak pernah mengeluh. Yang aku tahu, kerja kerasku ini pasti akan berbuah manis. Yang penting jangan menyerah. Cakep, itu baru semangat hari Senin. Oh iya, terus cara kamu mendapatkan nektarnya bagaimana Sob? Oh, soal itu aku juga masih harus bekerja keras Tan. Aku harus menjilati dengan cepat sebelum sayapku kelelahan. Aku bisa menjilati nektarnya 10 hingga 15 kali per detik. Tapi tetap saja itu tidak cukup. Aku harus berpindah ke ratusan bunga lain untuk mengenyangkan perutku. Dalam sehari aku butuh makan hingga separuh berat badanku. Banyak kan Tan? Makanya setiap hari aku hanya sibuk terbang ribuan kepakan dan berpindah berkilo-kilometer hanya untuk urusan makan. Wah Sob, hanya demi sesuap nektar perjuanganmu sehari betul-betul luar biasa. Mandi rumah jangan mau kalah ya sama semangat si kolibri ini. Nah, berikutnya Otan mau ngenalin si kecil yang semangatnya luar biasa besar. Hei semut, lagi sibuk ngapain nih sekarang? Biasa Tan. Kami para semut pekerja sudah pasti setiap hari punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Oh ya, banyak pekerjaan. Emang apa aja Sob pekerjaanmu? Jadi di koloni atau kelompokku ini, kami punya tugas masing-masing Tan. Kebanyakan pekerjaannya adalah mencari sumber makanan. Kami kan harus memberi makan 50.000 hingga 500.000 anggota kelompokku. Wah, banyak banget Sob anggotanya. Nah, pencarian makanannya dimulai dari semut-semut penjelajah yang menyebar ke seluruh penjuru. Seperti tugasku sekarang ini. Berarti mata kamu jeli banget ya Sob, sampai bisa menemukan makanan di tengah hutan luas begini. Eits, jangan salah Tan. Penglihatanku ini buruk. Jadi bisa dibilang aku melihat bukan dengan mata, tapi menggunakan antena ini. Jadi antena ini berfungsi sebagai indera perasa. Aku bisa menemukan temanku, bau musuh, hingga mencari di mana makanannya berada mengandalkan antena ini. Tapi ya aku harus berjalan berkilo-kilometer dulu. Bisa menyusuri tanah, bisa masuk ke lubang-lubang, dan bisa juga menaiki pepohonan. Kalau sudah ketemu makanannya, aku juga tidak akan serakah makan sendiri Tan. Apalagi kalau dapat makanannya besar dan berat. Aku akan kembali dulu ke sarang untuk meminta bantuan teman-temanku mengambil. Lah, udah jauh-jauh pergi malah kembali. Tapi Sob, kok bisa kamu kembali ke sarangmu gak nyasar? Tubuh sekecil itu menjelajah di hutan seluas ini loh. Aman itu Tan. Selama perjalananku, aku meninggalkan jejak berupa aroma. Jadi aku bisa kembali ke sarangku ya mengikuti aroma ini. Hei teman-teman, aku sudah menemukan makanan. Bentar ya Tan, aku meeting dulu.
Gaya banget sih Sob, ada meeting-meeting segala. Kayak orang kantoran aja. Oke, rencana sudah matang. Pasukan angkut juga sudah berkumpul. Sekarang kita angkat makanannya. Keren. Oh iya, Otan tahu nih. Makanan yang kamu cari pasti yang manis-manis kan? Kayak kata pepatah, ada gula, ada semut, ada Otan yang paling imut. Hehe, kata siapa Tan, semut hanya makan gula. Nih ya, aku kasih tahu. Kami memang suka gula karena jadi sumber tenaga kami. Tapi sejatinya kami ini pemakan segala. Tadi kami bisa makan apapun Tan. Mulai dari serangga kecil hingga bangkai hewan besar seperti temuanku ini. Wow, kamu yakin mau angkat kadal sebesar ini? Jelas yakin Tan. Seekor semut saja kan bisa mengangkat beban berkali lipat berat tubuhnya sendiri. Jadi pekerjaan angkat-angkat seberat apapun sudah pasti bisa tuntas kami kerjakan deh. Berat sama dipikul, ringan sama dicincing adalah moto hidup kami. Gini nih yang patut dicontoh. Kerja sama. Kerja keras sama-sama. Nanti kan pekerjaan jadi ringan. Tapi ada kalanya juga kami mengandalkan kekuatan gigitan kami untuk memotong Tan. Aku punya taring capit yang bisa memotong daging loh. Jadi kami bisa membawanya sedikit demi sedikit. Kalau begini kami tidak perlu mengangkat berat beban. Akhirnya pekerjaan berat selesai juga. Ya udah Tan, aku minum dulu ya. Oh iya, Otan lupa. Semut kan juga minum ya. Meskipun kecil, semut juga merasakan haus dan butuh air untuk hidup. Seperti layaknya manusia teman. Nah tuh, dia minum embun di pohon teman. Pemandangan jarang-jarang kan? Oh iya Sob, kalau Otan traktir kamu sirup mau nggak? Nih sirupnya ya. Selamat menikmati. Unik kan lihat semut-semut pesta sirup kayak gini? Mana pada anteng-anteng minumnya. Tapi ada pemandangan yang unik tuh teman. Ternyata beberapa jenis semut punya perut yang transparan. Tuh lihat, warna sirup yang dia minum terlihat jelas kan di perutnya. Ya udah deh, Otan kamu ganggu yang lagi anteng minum. Sob, kok diem aja? Hehehe, aku ngantuk Tan. Semut tuh juga butuh tidur loh. Dalam sehari aku tuh bisa tidur 250 kali. Ya walaupun tidurku hanya 1 menit, tapi cukup untuk memulihkan tenagaku. Otan gak nyangka Sob, tidur kamu unik banget. Ya nggak apa-apa sih tidur siang sebentar, nanti biar semangat lagi kerjanya. Oh iya teman, ada fakta mencengangkan loh soal Sobat Otan ini. Menurut hasil penelitian, jumlah semut di dunia jauh melampaui jumlah seluruh manusia di seluruh muka bumi loh. Kalau populasi manusia di dunia telah mencapai 8 miliar, populasi Sobat Otan kali ini diperkirakan ada 20.000 triliun. Banyak kan keluarga besarku Tan? Lawang dari spesiesnya saja semut di seluruh dunia ada 15.000 jenis. Tapi kami hanya berusia 6 minggu Tan. Makanya ratu kami selalu menelurkan ribuan telur. Jadi tenang saja ya, semut tidak akan menuh-menuhin bumi kok. Hah? Masa iya Sob? Tan, percaya nggak kalau aku juga sering kerja jadi foto model loh? Nih, lihat hasil fotoku. Wah, iya teman. Dengan teknik foto dibalik begitu, seolah-olah semut punya kemampuan mengangkat benda berat yang luar biasa ya. Kreatif. Selain itu, aku juga sering bekerja, tapi bukan untuk ratuku, melainkan untuk anak-anak kumbang ini, Tan. Kok bisa, Sob?
Jadi mereka akan mengeluarkan cairan yang sangat bermanfaat untukku. Sebagai gantinya, aku akan menjaga mereka dari ancaman pemangsanya. Ya, hitung-hitung jadi security, Tan. Ini berarti kamu kerja sambilan dong ya? Nah, terus itu kenapa ada semut yang hinggap di bunga-bunga? Oh iya, Tan. Kami kan juga makan nektar bunga. Dan pekerjaanku ini akan saling menguntungkan. Aku akan mendapatkan nektar untuk makananku. Sementara si bunganya akan aku bantu penyerbukannya. Karena serbuk sari yang menempel di tubuhku akan ikut kemanapun aku pergi. Tapi ada kalanya juga niat baik ini malah jadi petaka untuk kami, Tan. Misalnya kalau ketemu si bunga pemangsa ini. Wah, iya Sob. Itu kan Venus flytrap, makanan pemakan serangga. Kalau sudah terjebak di situ, pupus sudah harapan untuk melepaskan diri. Nah, selain semut, ada juga nih sobat Totan yang gak kalah rajin kalau soal bekerja. Ya, dia adalah si berang-berang. Tapi kelakuan kerjaan sobat Totan yang satu ini, hobinya membangun bendungan. Jadi, berang-berang adalah hewan pengerat yang semi akuatik, teman. Mereka lebih sering tinggal di air. Nah, bendungan ini dibuat untuk dijadikan tempat tinggalnya. Caranya nggak lain nggak bukan dengan memotong pohon dengan giginya. Wah, kalau ini si Otan harus bilang salut sih. Setelah ranting atau batang kayu terpotong, berang-berang lalu menyusun kayunya menjadi penahan air. Jadilah bendungan pribadi. Jangan lupa kasih alamat ya, Sob.